Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA RI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, berkat kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi salah satu nikmat dari jutaan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Semoga semua ini dapat kita rasakan dan selalu dapat kita miliki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di hari ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita termasuk ke dalam puasanya orang-orang muttaqin, puasa yang diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk memenuhi tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang tua, masyarakat, negara, dan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, selalu waspada dan menjaga keamanan di tempat yang berbahaya, melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, serta bertanggung jawab pada perkataan dan perbuatan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap orang tua, yaitu dengan cara menyayangi dan menghormati orang tua, merawat dan menjaga mereka, taat kepada mereka, meminta izin dan restu orang tua, membantu pekerjaan rumah, menjaga nama baik dan amanah mereka, segera datang ketika dipanggil, serta mendoakan kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu dengan cara hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan, serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta taat pada aturan yang ada. Dan selanjutnya, tanggung jawab terhadap negara, yaitu dengan cara menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa, mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian yang kelima, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang paling penting,
yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, serta mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuasanya kita di bulan Ramadan ini juga adalah sebagai bukti tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa di bulan Ramadan merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seorang muslim yang bertanggung jawab terhadap muslimnya akan taat dan menjalankan kewajibannya terhadap Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Berbeda dengan mereka yang mengaku muslim tapi tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Allah, kemudian mereka pasti akan melalaikan, bahkan mereka akan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Namun harus diingat pemirsa, setiap perbuatan pasti akan dipintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mudaththir, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Bisa jadi amal perbuatannya itu menjerumuskannya, dan bisa jadi amal perbuatannya itu menyelamatkannya dari kehancuran. Perbuatan yang baik akan mendatangkan kebaikan, namun sebaliknya perbuatan yang jelek akan mendatangkan kehancuran. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Orang yang berpuasa dengan iman serta dibarengi dengan rasa ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikannya pahala surga. Sedangkan dia yang mengaku iman, yang mengaku Islam tapi tidak mau menjalankan ibadah puasa, maka siksaannya adalah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia menuturkan mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kamu adalah pemimpin, dan seluruh pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Imam, presiden, raja akan dipinta pertanggungjawabannya atas apa yang mereka pimpin. Jika presiden atau raja tidak amanah terhadap apa yang dia kerjakan kepada rakyat atau masyarakat atau warganya, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyatnya, maka selamatlah dia. Namun sebaliknya, jika presiden atau raja menggunakan kekuasaannya untuk menzolimi rakyatnya, maka tunggulah kehancuran bagi negaranya. Suami adalah pemimpin bagi seorang istri dalam keluarganya. Jika istrinya melakukan dosa, maka suaminya akan bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh istrinya. Istri adalah pemimpin di rumah tangganya dan bertanggung jawab atas rumah tangganya itu. Pembantu adalah pemimpin bagi hartanya dan bertanggung jawab atasnya. Dan kalian semua adalah pemimpin serta bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan mata, telinga, kaki, tangan kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, inna sam'a wal basar wal fu'adu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena penglihatan, pendengaran, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Pada waktu itu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawaban, sedangkan mulut akan dikunci. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang mereka telah kerjakan dahulunya. Almarhum Chrisye pernah menulis dalam sebuah syair lagunya, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telinga kita akan dipintai pertanggungjawabannya selama hidup. Apakah telinga ini dipakai untuk beribadah, mendengarkan kalam-kalam Allah, atau malah sebaliknya digunakan untuk bermaksiat? Kedua mata kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah digunakan untuk membaca kalam-kalam ilahi, atau malah sebaliknya digunakan untuk bermaksiat? Begitupun kedua tangan kita, kemudian kedua kaki kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Apakah digunakan untuk beribadah atau malah sebaliknya? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa menjadi manusia yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab kepada orang lain, bertanggung jawab kepada kedua orang tua, bertanggung jawab kepada masyarakat, bertanggung jawab kepada negara, dan yang paling penting bisa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal siyamana. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ya Allah, terimalah amalan-amalan baik kami semua. Amin ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.